Saya menunggu yang lain ya kawan-kawan. Saya menunggu yang lain. Berapa orang ya? Halo, cek kira-kira jelas ini suara saya? Jelas ya, alhamdulillah ya. Enggak terpotong-potong. Video baik, suara enggak terpotong-potong? Bentar lagi ya, kita mulai ya. Kitabnya sudah pada punya? Rekan-rekan? PDF-nya. Oh, PDF-nya, alhamdulillah. Kalau bisa Ustaz, nanti PDF-nya ditampilkan aja di layarnya. PDF-nya ya. Mudah-mudahan kalau bisa ya. Coba nanti saya ini. Ya. Share aja Ustaz. Selamat berapa? Yang lain yang nggak punya kitab ada PDF-nya kira-kira? Ya, sambil nunggu yang lain ini tuh masih pada baru masuk ini. Masih baru pada masuk. Baik, kita mulai aja ya kawan ya. Ini kira-kira kalau ada bermasalah baik video ataupun audio silakan dikomentari ya. Silakan dikomentari kalau ada masalah di teknis. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس برقية ما لم تكن شركا. صدق الله. Salawat. Pertama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan. Di antaranya ialah kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya serta kepada umatnya senantiasa menjalankan syariatnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimakumullah,
Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di sini, bertatap muka di sini dalam rangka untuk senantiasa kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memperdalam daripada ilmu agama Allah. Salah satu ilmu agama Allah yaitu ar-ruqyatus syar'iyyah. Khususnya kita akan mengkaji daripada kitab-kitab para ulama. Di antaranya kita ke depan akan mengkaji daripada kitab As-Sarimul Batr. Ini kitabnya ya. Ini kitabnya. Kita akan mengkaji daripada kitab ini As-Sarimul Batr fi Tasaddi lis-Saharatil Asyrar. Ini merupakan kitab karangan Asy-Syaikh Wahid Abdus Salam Bali yang berisikan tentang poin-poin penting masalah sihir. Di sini dibahas tentang dari definisi sihir, kemudian bagaimana seluk-beluk sihir, tata cara penyihir menghadirkan sihir, menghadirkan jin, kemudian hukum sihir itu sendiri menurut syariat Islam, kemudian bagaimana cara menanggulangi atau menghancurkan sihir dan sebagainya. Ini akan dikupas habis tuntas di dalam kitab ini. Oleh karenanya ini rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi rekan-rekan yang ingin benar-benar memperdalam jadi seorang peruqyah yang benar-benar dia mempunyai ilmu yang kokoh, yang berjalan berlandaskan ilmu yang kokoh, mesti mengkaji kitab ini. Sebenarnya banyak kitab-kitab yang mesti dikaji oleh para praktisi ruqyah. Ada Wiqayatul Insan, ada As-Sarimul Batr, ada Akamul Marjan, ya. Kemudian ada karya Ibnu Qayyim itu At-Tibbun Nabawi, ya. Itu. Ya, kita ini juga udah luar biasa ya. Kita mengkaji ini udah luar biasa. Luar biasa. Ini saya sengaja buka dua forum ya. Yang pertama saya buka di Zoom, makanya saya tengok kanan, tengok kiri. Sebelah kanan di Zoom, sebelah kiri di FB. Kalau di Zoom itu ini saya khususkan ke rekan-rekan yang memang berkomitmen ingin memperdalam, ingin hadir full. Karena kajian ini kajian berkelanjutan selama 3 bulan. Jadi bagi teman-teman di FB yang baru nongol saya live streaming, sebenarnya ini merupakan program lanjutan setelah 5 hari rekan-rekan belajar menjadi praktisi ruqyah. Jadi sebenarnya pengkajian kitab ini itu dikhususkan bagi rekan-rekan yang sudah belajar 5 hari bersama saya, biar nanti nyambung pembahasannya. 5 hari yang kemarin itu kan pelatihan teknik mahir, itu sebenarnya pelatihan yang saya berikan supaya rekan-rekan langsung terjun ke lapangan. Jadi nggak nunggu masuk mengkaji kitab ini dulu, nanti ngajinya belakangan, pendalaman secara detail itu belakangan. Yang penting nanti teman-teman bisa meruqyah secara langsung, gitu ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan di FB, nah ini di FB ini programnya 3 bulan. 3 bulan selama 12 kali pertemuan kita mengkaji kitab As-Sarimul Batr ini. Ya. Kita mengkaji daripada kitab As-Sarimul Batr ini selama 3 bulan. Kajiannya seminggu sekali, setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu malam Kamis kajiannya. Jadi silakan yang mau mengikuti ya. Khususnya yang sudah dikondisikan, yang masuk grup, nah itu yang lebih dikhususkan. Dia masuk Zoom, nanti bisa bertanya secara langsung ya kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti. Rekan-rekan yang di Zoom, mohon maaf ya, di unmute dulu, di mic-nya dimatikan supaya nanti suara-suara yang di luar sana nggak terdengar ya. Yang bagi yang belum dimatikan, tolong dimatikan. Bentar dulu.
Baik. Tolong dimatikan ya rekan-rekan mic-nya supaya suara-suara di samping tidak terdengar. Masih ada yang terdengar itu suaranya, jadi belum dimatikan itu mic-nya. Bapak Sukisman sama Bapak PD Kota Tangerang tolong dimatikan ininya. Bapak Sukisman dimatikan mic-nya. Kedengaran itu suara anaknya. Nah, masih belum dimatikan Bapak Sukisman. Biar kita fokus ya. Jadi sekali lagi kita akan mengkaji kitab ini secara mendalam ya, secara mendalam. Jadi kitab ini menjelaskan tentang seluk-beluk sihir. Pasti nanti ketika kita mempraktikkan ilmu ruqyah, bagi rekan-rekan yang benar-benar ingin jadi praktisi ruqyah, pasti dia akan berhadapan dengan yang namanya sihir. Maka oleh karena itu mesti harus punya pegangan ilmu tentunya. Tentunya ilmu apa? Ilmu yang dikeluarkan, yang dikaji, yang dibahas oleh para ulama. Karena ini masalah ilmu gaib. Kita tidak boleh masalah ilmu hal-hal gaib itu merujuk kepada apa? Kepada akal, kemudian kepada pernyataan orang. Harus kepada syariat. Syariat, kitabullah wa sunnah, dan juga kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Baru nanti kita kolaborasikan dengan praktek. Jadi praktek itu ada dasarnya, tidak semata-mata kita praktek tanpa ada ilmu. Gitu. Tanpa ada ilmu, mesti kita harus ada ilmu, baru proses ruqyah kita akan aman ya. Karena jangan sampai ketika kita ruqyah, sehari jadi peruqyah, 2 hari jadi peruqyah, 1 bulan jadi paranormal, jadi dukun, terdoktrin oleh jin, terdoktrin oleh syaitan. Ketika kita meruqyah, ini ada jinnya ngaku jadi wali, kita percaya saja. Nah ini karena keilmuan kita tidak kokoh. Mesti kokoh ya. Mesti kokoh. Keilmuan kita mesti kokoh supaya pada saat kita meruqyah ini kita tidak terombang-ambing oleh syaitan, terdoktrin oleh syaitan, terdoktrin oleh jin. Banyak di antara rekan-rekan itu yang mereka itu mengatakan ini yang datang itu bukan jin, tapi wali katanya. Wali datang kepada dirinya, padahal jin. Karena apa? Karena jinnya itu pintar, setan itu pintar. Setan itu menggoda kita pintar. Bukan langsung dia mengajak maksiat, bukan. Tapi yang pertama ngajak sholat justru. Ngajak sholat, terus membimbing kita. Dan pada akhirnya kita percaya dan kita terdoktrin bahwa dia itu merupakan wali. Ya. Jadi sekali lagi kita 3 bulan ke depan akan mengkaji kitab ini secara mendetail, secara seksama, dan benar-benar ini kita akan dalami ya. Kita akan dalami, oleh karenanya nanti di akhir saya harapkan bagi rekan-rekan yang sudah ikut, sudah masuk grupnya, terutama yang sedang mendengarkan di Zoom, itu wajib menyelesaikan selama 30, wajib menyelesaikan sekitar 80% ya. Nanti di akhir ada tugas-tugasnya. Ya bagi teman-teman yang tidak masuk grup, bisa mengikuti juga ya di FB. Baik, yang teman-teman yang punya kitabnya silakan dibuka. Yang nggak punya kitab Arab, punya kitab terjemah, silakan buka terjemahnya. Ya punya kitab dua-duanya, punyanya PDF, silakan, nggak apa-apa buka aja. Lebih afdalnya itu kita punya kitabnya. Lebih afdal kita punya kitabnya. Walaupun kita nggak bisa bahasa Arab nggak apa-apa, yang penting kita ngaji aja. Insya Allah bisa di belakangan ya. Ini mohon maaf di saya hujan, jadi suaranya agak berisik-berisik.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini makan merah, yang biru dulu ya, orang tua suaranya. Infisal al-faslul awal. Kita bahas dari pasal awal ya. Jadi As-Sarimul Battar, kitab ini bernama As-Sarimul Battar fi tasaddi lis-saharatil ashrar ya. Hadiah untuk para penyihir. Nah, ini yang mengarang ialah Al-Syekh At-Ta'lif Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali ya. Ini Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini seorang ulama, seorang fuqaha, beliau pengajar di salah satu universitas di Timur Tengah dan beliau juga seorang praktisi ruqyah. Jadi selain beliau itu sehari-harinya mengajar, berdakwah, beliau mengisi di universitas-universitas, beliau juga ternyata seorang ruqyah praktisi. Dia itu praktisi langsung. Praktisi, beliau banyak ruqyah baik beliau itu ruqyah di negerinya sampai di luar negerinya atau di luar kotanya ya. Dan banyak orang-orang yang menimba ilmu tentang ruqyah kepada beliau, sehingga beliau membuat satu kitab yang diperuntukkan bagi para praktisi ruqyah. Jadi karena banyak di antara peruqyah itu mereka ragu ketika mau mengobati orang. Ya, ragu ketika mengobati orang. Kenapa? Karena tidak ada rujukan. Tidak ada rujukan yang kompeten, tidak ada rujukan yang memang sahih. Ya, kenapa? Karena memang ruqyah itu berkaitan dengan hal-hal gaib. Jadi mesti kita punya rujukan. Nah, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah karya yang agung, karya yang sangat luar biasa dan sangat diperlukan untuk ruqyah supaya kita tidak salah jalan ketika melangkah. Supaya kita tidak salah jalan ketika melangkah, ya. Karena kita akan berhadapan dengan hal-hal gaib. Kita akan berhadapan dengan musuh-musuh Allah yang tak terlihat. Mesti kita harus punya bekal yang cukup. Jadi kitab ini bernama As-Sarimul Battar fi tasaddi lis-saharatil ashrar, karangan ta'lif Asy-Syaikh Wahid bin Abdul Salam Bali. Syekh Abdul Salam Bali ini beliau berasal dari Mesir. Jadi beliau ini orang Mesir. Kita langsung ke Al-Faslul Awal. Al-Faslul Awal, pasal yang pertama, beliau membahas tentang ta'rifus sihir, yaitu definisi sihir. Definisi sihir beliau bagi menjadi 3 subbab. Yang pertama as-sihru fil lughah, sihir menurut bahasa, as-sihru fil istilah, sihir menurut istilah syariat. Yang ketiga ialah ba'du wasailis saharati fi taqarrubi ila syaitan, yaitu wasilah-wasilah para penyihir dalam mendekati kepada syaitan. Kita akan bahas secara perlahan. Al-Faslul Awal, fasal pertama, kita akan membahas ta'rifus sihir, yaitu definisi sihir, pengertian sihir. Apa sih sihir itu? Sihir itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Nusantara, dalam bahasa Indonesia bukan sihir namanya. Ada yang menamakan guna-guna, ada yang menamakan santet, ada yang menamakan teluh. Dalam bahasa Jawa itu tenung. Dalam bahasa Sunda namanya teluh. Dalam bahasa Indonesia guna-guna ya. Terkadang menggunakan santet itu sama, istilah yang sama. Menggunakan istilah itu banyak istilah tapi pengertiannya sama. Dalam bahasa Arab disebut sihir. Dalam bahasa Arab disebut sihir. Sekarang mulai sihir itu mulai agak bergeser nilainya. Sampai dibagi-bagi. Ada sihir putih, ada sihir hitam, macam-macam ya. Sihir putih jadi orang-orang yang menamakan sihir putih sengaja ingin diterima daripada ilmunya. Karena kenapa ya? Karena dia tidak mau dikatakan dukun, sehingga menamakan sihir putih, padahal sama-sama sihir. Ya, sama-sama sihir. Sihir secara lughah, kata Al-Laits, qala Al-Laits as-sihru 'amalun yuqarrabu fihi ila asy-syaitani wa bi ma'unati minhu.
Kita akan bahas secara lughah dulu, pengertian secara bahasa. Sihir secara lughah itu ialah berupa amalan, berupa pekerjaan yuqarrabu fihi ila syaitan, yang mana pekerjaan ini ialah mendekatkan kepada syaitan, wa bi mu'unatin minhu, dan pertolongan dari syaitan. Jadi sihir itu secara bahasa kata al-layth ialah setiap pekerjaan yang mendekatkan diri pada syaitan dan kepada pertolongan syaitan. Jadi ini dikaitkan dengan syaitan, sihir secara bahasa ini kata al-layth. Wa qala al-Azhari aslu sihir sarfu syai'i an haqiqatihi ila ghairihi. Sarfu syai'i memalingkan satu perkara an haqiqatihi dari hakikatnya ila ghairihi kepada hakikat yang lain, kepada yang lain. Jadi kalau kata Al-Azhari, sihir itu yaitu memalingkan satu perkara kepada perkara yang lain, memalingkan hakikat suatu perkara kepada hakikat yang lain. Begitu. Itu kata Al-Azhari. Jadi inti dasarnya adalah memalingkan hakikat. Kalau kita lihat sejarah Nabi Musa alaihi salam, tukang sihir Firaun itu kan memalingkan hakikat daripada hakikat sebenarnya. Ketika melemparkan talinya, kemudian seolah-olah itu berubah menjadi ular. Orang-orang yang menyaksikan pada waktu itu melihat itu ular, padahal bukan ular tapi tali. Penyihir ini sudah memalingkan hakikat sebuah tali menjadi ular. Nah, itu namanya yang dinamakan dengan sihir pandangan. Jadi mengkelabui pandangan manusia sehingga ketika melihat itu bukan hakikat sebenarnya, padahal hakikatnya tali. Hakikatnya tali dan orang-orang menyaksikan itu ular. Berbeda dengan tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu benar-benar hakikatnya yang dilemparkan itu berubah jadi ular. Bukan tongkat, bukan. Awalnya tongkat betul, tapi berubah asli menjadi ular. Nah, itulah mukjizat. Kemudian kata Ibnu Manzur, fa ka'anna sahira lamma ara al-batila fi suratil haqqi. Seakan-akan penyihir itu tatkala memperlihatkan kebatilannya fi suratil haqqi, pada gambaran yang hak. Jadi ketika menggambarkan kebatilan itu, ketika memperlihatkan kebatilan seolah-olah asli, itu sihir. Ketika memperlihatkan kebatilan seolah-olah asli. Ketika memperlihatkan ular yang dirubah oleh si penyihir Firaun, ya, seolah-olah asli, padahal batil, padahal bohong. Wa khayyala syai'a 'ala ghairi haqiqatihi, dan menghayalkan perkara kepada hakikat yang lain. Jadi memang berjalan mulai proses hayalan. Sihir itu hayalan, menghayal. Karena ada sihir-sihir yang memang tadi mengkelabui mata, ya, mengkelabui mata sehingga orang itu tertipu dengan sihirnya itu. Wa qad sahara syai'a an wajhihi ay sarafahu. Kemudian sihir itu sahara telah menyihir, penyihir asyai'a pada perkara an wajhi, pada wajahnya ay sarafahu, dan maksudnya memalingkan. Nah, jadi si penyihir itu memalingkan pandangan atau wajahnya. Nah, ini masih secara lughah. Al-Arabu indama sammati sihra sihran li'annahu yazilu as-sihhata ila al-marad. Sedangkan kalau kata diriwayatkan dari Syamil, diterima dari Ibnu Aisyah, dia mengatakan bahwa orang Arab itu innama sammaiti, sesungguhnya menamai sihir, menamai kata sihir pada ilmu sihir itu li'annahu yazilu sihah, karena dapat menghilangkan sakit karena dapat menghilangkan kesehatan menuju sakit. Jadi akan yang tadinya sehat itu dia akan berubah ke arah sakit itu. Jadi kalau kita lihat definisi-definisi secara lughah itu, sihir itu enggak ada yang baik, ya.
Gak ada yang balik. Yang pertama mendekatkan diri kepada syaitan. Yang kedua kemudian memalingkan dari hakikatnya, seolah-olah menipu. Yang ketiga itu memalingkan mata, kemudian menghayal, berhayal. Jadi berjalan dalam proses hayalan. Yang keempat itu sampai memalingkan, sampai menghilangkan kesehatan menuju sakit. Artinya mengubah seseorang yang sehat menjadi sakit. Qala qaumun huwa ikhrajul batil fi suratil haq. Kemudian sama ini juga mengeluarkan kebatilan menuju dalam pandangan yang hak. Sementara kalau kata Al-Mu'jamul Wasit dalam kamus Al-Mu'jamul Wasit, jadi ada kamus namanya Al-Mu'jamul Wasit. Di sini dikatakan sihir itu ialah ma la tufa ma'khudhuhu wa daqqa. Yaitu perkara-perkara yang lembut kemudian terselubung. Jadi sihir itu memang lembut. Sihir itu terselubung, lembut, ya, sesuatu yang berjalan dengan lembut. Makanya tidak kelihatan kan? Tidak kelihatan. Seperti air mengalir kan? Air itu kan dia zat yang lembut. Dia akan masuk ke dalam celah-celah lubang, celah-celah benda. Beda dengan batu. Batu itu zat yang kasar, keras. Dia tidak bisa masuk. Dia tidak bisa masuk ke dalam setiap ruangan, tidak bisa masuk ke dalam celah-celah tertentu. Tapi kalau air itu bisa masuk sampai ke celah-celah yang sangat kecil, saking lembutnya. Bahkan bisa merasa ke pori-pori kan begitu. Sihir itu lebih lembut dari air, lebih terselubung. Makanya sihir itu bisa masuk kepada tubuh manusia, baik di arah mana saja. Kemarin ada yang nanya di WhatsApp itu, Ustaz, sihir itu apakah bisa masuk ke jempol kiri atau jempol kanan? Saya bilang sihir itu bisa masuk ke semua badan. Karena sihir itu adalah sesuatu yang lembut. Saking lembutnya tidak terlihat. Saking lembutnya tidak terlihat. Seperti halnya listrik. Listrik itu kan bisa mengalir pada media logam. Media logam, dan dia alirannya itu lembut, tidak kelihatan kan? Tidak kelihatan. Terselubung, tidak kelihatan lembut, tapi ada. Sihir itu demikian. Sihir itu demikian. Kemudian dalam kamus Muhaitul Muhait, sihir itu didefinisikan, diartikan ikhrajus syai'i fi ahsani ma'aridhihi hatta yaftina, yaitu mengeluarkan suatu perkara dengan penampilan yang bagus, hatta yaftina, sehingga penampilan yang bagus tadi itu menipu. Itu kan, ini yang dinamakan apa namanya? Sihir pandangan ya. Jadi saya lihat kemarin itu di FB itu, di channel tertentu lah ya, ada orang yang mewawancarai seorang kakek yang dia mempunyai ilmu rawa rontek katanya, ilmu rawa rontek. Dan lucunya ketika mendemonstrasikan ilmunya itu, dia kan sampai punya ini ya, punya golok itu ditusukkan ke ke leher. Dari sini tembus ke sini, dan dia gak mati. Tapi anehnya ketika dia itu mempraktekkan aksinya itu, dia ke rumah dulu gitu. Ke rumah dulu. Gak tahu ngapain. Tiba-tiba udah nancep aja. Nah, ketika mau dicabut ke rumah dulu. Enggak diperlihatkan cara masuknya dan cara mencabutnya. Nah, ini yang dinamakan dengan sihir. Sihir itu ialah mengeluarkan suatu perkara dengan penampilan yang sangat bagus, kemudian menipu ya, itu sihir ya. Ini banyak ya, ini definisi secara lugah ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Yang jelas dari definisi secara lugah saja, sihir itu tidak ada yang bagus, tidak mencerminkan bagus. Bahkan lebih banyak sihir itu adalah sesuatu yang
memang bisa mendekatkan diri kepada syaitan, kemudian berakibat bisa memperburuk keadaan manusia dan memang bisa menipu manusia itu sendiri. Jadi tidak ada yang bagus dalam sihir itu. Itu secara bahasa. Kita tinjau secara syariat. Kita tinjau definisi secara syariat. Di sini ada perkataan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Qala berkata Fakhruddin Ar-Razi, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini merupakan ulama dari mazhab Asy-Syafi'i dan beliau bermanhaj Al-Asy'ari. Tapi ini dimasukkan oleh Al-Syekh Wahid Abdul Salam Bali karena beliau memang ulama besar, kemudian karangannya banyak, baik dalam bidang ilmu fikih, dalam bidang ilmu tarikh, dalam bidang ilmu bajak ya apalagi kalam, dan dalam bidang ilmu yang lainnya sangat banyak sekali. Dia ulama besar. Dan beliau mengarang juga kitab Al-Wajiz karangan Al-Imam Al-Ghazali, cuman keburu meninggal sehingga tidak selesai. Ini secara istilah. Jadi kalau ada definisi lugha dan istilah, mana yang dipakai istilah, karena istilah itu sudah digali secara syar'i. Secara istilah, sihir itu ialah mukhtasun bi kulli amrin. Jadi setiap perkara yang khusus yakhfa samar sababuhu sababnya wa yutakhayyalu ala ghairi haqiqatihi, digambarkan pada selain hakikatnya. Jadi kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang namanya sihir, guna-guna, teluh, tenung, santet dan sebagainya, ialah setiap perkara-perkara yang dikhususkan untuk sebabnya yang samar. Jadi setiap perkara yang disebabkan setiap perkara yang sebabnya samar, kemudian dia digambarkan pada bukan hakikatnya, itu namanya sihir. Jadi sihir itu memang samar, tersembunyi, dan dia memalingkan kepada hakikatnya sihir itu. Seperti kisah Nabi Musa alaihi salam ketika penyihir Fir'aun itu melemparkan daripada tambang-tambangnya, tali-talinya, maka berubahlah menjadi ular. Sebenarnya hakikatnya bukan ular tapi memang tambang, tapi dialihkan hakikatnya menjadi ular dengan sihir. Itu yang dinamakan dengan sihir pandangan atau hipnotis, sehingga orang itu menyaksikan itu ular, padahal bukan ular tapi tambang. Ya, tambang, tali yang dimasukkan kepada zat-zat tertentu sehingga dia bergerak-gerak, sehingga orang yang ada di sekitar itu menyaksikan. Dan sihir itu luar biasa dahsyat ya. Dia juga bisa berpengaruh kepada efek media biasa, efek media atau peralatan elektronik. Kita yang menyaksikan di TV ataupun di apapun itu alatnya, mau HP mau apa, itu bisa terkena daripada sihir ini, sihir pandangan ini. Nah itu kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sehingga penyihir Fir'aun ketika dia menyaksikan ketika Nabi Musa alaihissalam itu melemparkan tongkatnya, kemudian ternyata ketika dilemparkan berubah menjadi ular yang sangat besar, kemudian melahap habis setiap ular-ular yang dirubah, yang disihir oleh para penyihir Fir'aun. Dan penyihir Fir'aun tahu ini ular asli, bukan ular bohongan. Sementara ular yang dia lemparkan yang dari tambang itu merupakan ular bohongan. Dan disitulah para penyihir Fir'aun itu beriman. Qala Rabbi, mana ayatnya itu? Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun wa qala al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Kemudian faqulibu hunalika wa anqalabu saghirin. Kemudian Qala Rabbi, saya lupa ayatnya itu. Jadi lupa saya ayatnya gimana? Ada yang ingat? Qala wa ulqiyas saharatu sajidin
Qalu apa? Amanna bi rabbil alamin. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Qalu berkata para penyair Fir'aun itu, amanna bi rabbil alamin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Saya beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Kenapa? Karena menyaksikan daripada mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Sehingga beliau ini ketahuan oleh Fir'aun, kemudian dibunuh oleh Fir'aun. Nah itu ya, itu pengertian sihir secara istilah syar'i, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Definisi yang kedua dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Qala berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini beliau ini Al-Imam Ibnu Qudamah ini bermadzhab Hambali. Bermadzhab Hambali. Dia mengatakan huwa itu sihir uqadun wa ruqa wa kalamu yatakallamu bihi aw yaktubuhu aw ya'malu syai'an. Sihir itu berupa uqad, yaitu simpul-simpul, ikatan-ikatan, wa ruqa, kemudian perkataan-perkataan, mantra-mantra, wa kalamun yatakallamu bihi, perkataan-perkataan yang diucapkan, aw yaktubuhu, kemudian yang dituliskan, aw ya'malu syai'an, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Yang mana yang tadi itu yu'athiru fil badani mashuri, bisa mempengaruhi badan orang yang terkena sihir, au qalbihi, baik hatinya, au aqlihi, ataupun akalnya. Min ghairi mubasyaratillah, dengan tidak langsung. Nah ini definisi yang dikemukakan Al-Imam Al-Maqdisi. Definisi ini definisi sihir secara teknis, dan ini definisi yang yang benar-benar sesuai dengan fakta. Ketika saya menghadapi kasus-kasus sihir, memang definisi ini definisi yang sesuai dengan fakta. Teknisnya itu betul-betul pas. Jadi Imam Ibnu Qudamah itu benar-benar pas mendefinisikan. Jadi memang uqad itu, simpul ataupun buhul itu suka digunakan oleh para penyihir. Bahkan para penyihir sakti itu pasti dia menggunakan uqad. Nabi sendiri itu disihir dengan menggunakan uqad. Wa min syarrin nafatsati fil uqad. Itu kan dalam surah Al-Falaq. Allah itu memerintahkan kepada kita wa min syarrin nafath, untuk berlindung dari kejahatan nafath yang dihubuskan fil uqad, pada buhul-buhul. Nah, di sini tafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dengan hadis tentang Nabi itu pernah terkena sihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Beliau disihir dengan menggunakan rambut Nabi disertai dengan sisirnya dicampur dengan kulit mayang kurma jantan. Kemudian dikubur di Sumur Darwan. Ada sebagian mengatakan dikubur di wilayah Sumur Darwan supaya efeknya lebih dahsyat. Dengan tujuan untuk membunuh Nabi. Akan tetapi karena Allah melindungi Nabi Allah Muhammad SAW, sehingga sihirnya itu dilemahkan, sehingga tidak berdampak pada badannya, pada fisiknya. Cuman berubah menjadi sihir mani', sihir yang mencegah, yang tadinya beliau hendak mencampuri istrinya, itu tidak bisa. Itu dilemahkan sihirnya. Nabi saja pernah terkena sihir. Dan ulama sepakat yang menyihirnya itu adalah penyihir yang sakti pada zamannya. Labid itu penyihir yang sakti, dibayar dengan beberapa dinar untuk membunuh Nabi. Dan dia mendapatkan rontokan rambut Nabi itu dari salah seorang anak kecil yang menemukan, kemudian diserahkan kepada Labid. Itu menggunakan buhul sihir. Jadi uqad itu pas ya, kata Imam Ibnu Qudamah pas.
itu dipraktekkan, dilaksanakan oleh para dukun. Saya sendiri pengalaman ketika meruqyah beberapa pasien tahun 2015-2016 kalau nggak salah, waktu itu waktu saya sedang daurah di Kota Ciamis, ditelepon oleh saudara itu. Ada saudara yang masuk rumah sakit dikarenakan katanya sih dokter itu memprediksi, bukan prediksi, ini hasil observasi karena di scan ya, di di foto itu, di rongsen itu ada batu empedu sama batu ginjal. Batu empedu yang paling kuat itu batu empedu dan kelihatan. Saya ruqyah secara jarak jauh karena waktu itu jauh. Orang yang bersangkutan ada di Purwakarta, sementara saya ini ada di Ciamis. Saya telepon, ruqyah dengan telepon. Tidak lama kemudian kesurupan, ngamuk-ngamuk. Setelah itu langsung bisa tidur. Padahal sebelumnya belum, tidak bisa tidur, sakit, menahan sakit di area perut yang sebelah kiri kanan kalau nggak salah. Setelah diruqyah bisa tidur. Kemudian dicek sama dokter besoknya ternyata hilang, batu empedunya hilang. Setelah itu saya pulang, sengaja saya pulang, ruqyah ulang kembali secara langsung. Kemudian muntah dan alhamdulillah akhirnya sembuh. Nah, ketika beberapa hari kemudian pasien tersebut, orang tersebut itu kumat lagi. Saya di sini mulai berpikir, ini kok kumat lagi? Kemarin sudah sembuh kok kumat lagi? Saya curiga ini ada buhul-buhul yang ada atau buhul-buhul yang ditanam baik dalam rumahnya atau dalam badannya. Kemudian saya cari dengan cara apa? Dengan cara ruqyah tentunya. Ruqyah orangnya sambil dalam keadaan mencari buhul. Nanti kita ajarkan ya bagaimana cara mencari buhul. Cari buhul itu kita meruqyah orangnya sambil keliling-keliling rumahnya. Itu namanya pencarian buhul, ruqyah pencarian buhul. Karena pada dasarnya kalau orang yang terkena sihir kemudian dia akan berpapasan dengan buhul, itu akan ada efek tertentu. Itu caranya ada ya. Nah, itu kita ketemukan ketika kita keliling di daerah semua rumah kita lalui ya, sambil dibokong di kamar, dapur, ruang tengah. Ketika masuk ke ruang tamu, di situ tempat penyimpanan sendal, ada guci di situ. Ibu ini tiba-tiba jatuh kayak orang pingsan, tapi masih sadar, cuman kayak lumpuh. Di situ kita curiga ini kayaknya di sini. Kemudian dicari sama keluarganya, cari juga. Kita cari benda-benda yang mencurigakan, dikeluarkan benda-benda di situ. Nah, ketika kita menelusuri ada guci hitam, kemudian dikeluarkan barang-barangnya, itu ada daun-daun jambu yang dimasukkan ke dalam guci. Ini nggak wajar kok ada daun jambu di situ. Anak-anak jarang main-main kayak gitu. Itu dibongkar, dikeluarkan. Terus ada benda mencurigakan. Bendanya itu berupa serbuk dibungkus dengan kertas koran dengan rapi, dibungkus lagi dengan kertas serbuk ya. Nah, setelah itu ini curiga, ini barangkali buhulnya. Nah, saya suruh ibu pegang. Kemudian kita buktikan, memohon kepada Allah. Kalau memang ini buhul, ini pasti ada reaksi. Ketika dipegang kita ruqyah, ternyata benda itu panas ya. Dipegang sama orang itu panas. Nah, ini indikasi kalau buhul sihir dipegang oleh korbannya, dia akan panas. Setelah itu dihancurkan. Setelah dihancurkan, sembuh orangnya. Sampai sekarang nggak kumat lagi. Sembuh alhamdulillah. Itu pengalaman saya. Ketika meruqyah, termasuk berat lah, ini kasusnya berat ya, karena dia sudah masuk rumah sakit, kemudian sakit badannya. Beberapa kasus juga ada. Saya meruqyah di Kota Bekasi, seorang ibu yang mempunyai sakit kepala 6 tahun, disertai dengan panas di kaki, disertai dengan perasaan-perasaan yang tidak harmonis ketika bertemu dengan suaminya. Ada permasalahan sedikit, pengennya cerai,
pengennya minta cerai, padahal permasalahan nggak besar, pengennya cerai gitu. Saya ruqyah, suatu kali ada jinnya keluar, wallahu alam keluar atau enggaknya, kedua kali juga masih ada jinnya. Nah saya curiga ini takut ada buhul, saya ruqyah ke rumahnya, pencarian buhul, dan ternyata tidak diketemukan, buhulnya tidak diketemukan. Tapi Allah memberikan satu ciri. Nah, itu tadi ketika kita ruqyah dalam keadaan si ibu ini berjalan di setiap penjuru rumah, ketika masuk ke area garasi tiba-tiba pusing. Kok aneh? Di ruangan tertentu nggak pusing, di kamar nggak pusing, ke dapur nggak pusing, ke depan rumah nggak pusing, ke garasi pusing. Kita cari nggak ketemu buhul. Kalau buhul nggak ketemu, Allah memberikan semacam keyakinan kepada saya, ini kayaknya sihirnya itu di bawah ini, di bawah tanah, bisa di pondasi, bisa di mana, wallahu alam. Kok bisa? Bisa saja jin yang nyimpen. Jadi saya putuskan waktu itu sama teman-teman, kita buat air ruqyah 1 ember, disiram garasinya sampai menggenang. Tidak lama kemudian sembuh, luar biasa, sembuh ya. Itu 6 tahun penyakit kepala sembuh seketika. Padahal beliau itu sudah bosan ke dokter, sudah diperiksa ke dokter spesialis saraf, spesialis organ dalam, kemudian dicek rongsen, dicek di scan juga normal, mengatakan normal. Sampai cabut gigi, takut dari gigi katanya, dicabut juga normal. Tes gula darah normal. Itu beliau itu seorang istri polisi ya, perwira polisi. Itu makanya luar biasa. Siram wilayah-wilayah yang dicurigai disuruh ke buhul, langsung terputuslah mata rantai buhulnya. Nah itulah pentingnya kita meruqyah menggunakan ilmu. Di sini para ulama sudah menggariskan bahwa sihir itu dia mayoritas menggunakan uqad, dan yang sihir-sihir yang sakti, yang keras itu menggunakan uqad. Apakah ada sihir yang kuat? Ada ya. Sampai sekarang saya punya pasien mendapatkan sihir pelet, sihir mahabbah. Sampai sekarang masih belum sembuh. Ada kali 20 kali saya ruqyah belum sembuh ya, tapi Allah ringankan. Tadinya mau gila ya, ya Allah, murung terus kemana-mana, ingat dia. Itu di ruqyah mulai sihirnya mulai melemah. Suruh nikah baru melemah, tapi malah berbalik kepada suaminya, cintanya malah ke suaminya. Tapi masya Allah cemburuannya luar biasa, sampai pusing suaminya. Nah itu pengalaman saya ketika meruqyah. Ini saya kaitkan dengan ini ya, ketika saya membahas, saya akan kaitkan dengan fakta-fakta di lapangan. Jadi sihir itu berupa uqad, yang kedua uruqa, mantra-mantra. Kalau dalam surah Al-Falaq itu min syarrin nafath, hembusan yang dihembuskan ya. Jadi mantra yang dihembuskan kepada uqad. Jadi biasanya uqad itu macam-macam ya. Uqad itu, buhul itu bisa berupa tanah kuburan. Tanah kuburan itu termasuk uqad, buhul. Tanah kuburan, kemudian telur angsa, kemudian boneka-boneka ya, yang tujuannya untuk menyakiti, kemudian bekas pakai korban atau bagian tubuh korban, kayak Nabi itu kan pakainya bagian tubuh itu rambut, yang paling mudah memang rambut sama sisir juga, sisir Nabi ya. Bekas pakaian korban yang masih bau keringatnya, nah itu sangat efektif untuk menyihir. Foto juga sama, bisa jadikan buhul sihir. Jadi benda-benda yang dijadikan untuk aktivitas sihir itu yang digunakan dengan buhul sihir. Paku dicampur dengan macam-macam ya. Itu adalah uqad. Itu termasuk ke dalam uqad. Dan uqad itu bisa bendanya, kemudian bisa pengaruh efek mantra juga disebut uqad. Jadi ketika mantra
mantra ini diucapkan, maka mantra ini akan mengikat barang. Nah gitu ya. Dan ikatannya ini disebut ukot. Bisa itu juga, bisa ukot itu bisa didefinisikan ikatan-ikatan yang tidak terlihat. Jadi ikatan yang dikeluarkan oleh mantra sehingga mengikat. Tadinya batu cincin gitu ya. Batu cincin biasa. Ketika diucapkan mantra maka menjadi buhul karena terikat dengan mantra. Begitu. Cara melepaskannya harus dilepaskan ikatannya. Saya pernah meruqyah orang yang was-was syaitan sampai kalau mandi junub itu 4 kali, wudu itu was-was. Diruqyah batunya maka hilang was-wasnya. Oh ternyata berarti was-was itu berasal dari batu tadi. Batunya diruqyah dengan cara dimasukkan ke air ruqyah hilang. Berarti hilang tuh ukotnya. Apa namanya, ikatannya itu simpul itu hilang. Karena dengan proses ruqyah. Ukot ini bisa ikatannya mengikat barang tadi, bisa barang itu sendiri disebut ukot. Waruqa mantra-mantra. Mantra pun itu termasuk ke dalam kategori sihir. Ya, mantra-mantra itu, mantra-mantra biasanya tidak bisa dipahami mantra itu. Yang bisa memahami hanya syaitan, karena sihir itu berasal dari syaitan. Mantra-mantra. Saya pernah meruqyah orang yang mempunyai jin peliharaan. Dia rahasia teman saya, termasuk teman saya sih ya. Ketika dia mendatangkan jin itu menggunakan mantra. Ternyata mantranya itu mengubah lafaz bismillah. Yang tadinya bismillahirrahmanirrahim diubah menjadi bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ini udah kufur ya. Ini ya Allah ya, sampai mengubah isi Al-Qur'an. Itu ketika dia mengucapkan begitu, itu jin itu berdatangan. Itu cara mendatangkan jin. Tapi jangan dipraktekkan ya, hati-hati. Ini pengalaman saya ketika meruqyah. Jadi mantra itu ada ya, digunakan. Wa kalamun yatakallamu bihi. Si penyihir juga terkadang mengeluarkan kata-kata pengiring. Wa kalamun, perkataan-perkataan yang dikatakan oleh dia. Setiap perkataan yang dikatakan dia termasuk sihir juga. Mantranya tidak mengerti, ada perkataan yang mengerti. Fulan bin fulan, insyaallah, bukan insyaallah, dia akan mati ketabrak ini misalkan. Dia akan mati tertusuk itu. Itu termasuk sihir juga karena dia diucapkan ketika mau menyihir korbannya. Au yaktubuhu, terkadang sihir juga berupa tulisan. Sihir berupa tulisan. Dia tulis mantra-mantranya kemudian dikubur. Dia tulis mantra-mantranya kemudian disimpan di dompet. Itu juga termasuk sihir. Au ya'malu syai'an, dan dikerjakan. Sihir juga berupa aktivitas. Menyembelih kambing, menyembelih ayam, kemudian menyediakan degan, kopi hitam, kopi pahit, bakar menyan, itu kan aktivitas. Itu termasuk sihir. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah. Yang semuanya tadi itu bisa berefek pada badan, bisa merusak badan, bahkan akal, kemudian hatinya. 3. Sihir itu bisa merusak badan, bisa cacat, bisa buta. Saya pernah meruqyah orang yang sampai buta nggak selamat ya. Saya pernah meruqyah juga orang yang sampai keluar dari kakinya itu semacam tali. Jadi saya nggak lihat orangnya yang nyapu, keluar tali sampai kayak binatang kayak cumi-cumi pada keluar gitu ya. Nah, itu pernah saya meruqyah 2 hari meruqyah, kemudian sembuh. 2 minggu kemudian orang yang menyihirnya, orang yang hasutnya itu minta maaf ya. Ternyata mantan suaminya dan suaminya. Nah itu itu berefek kepada badan. Ada yang berefek kepada hati. Nah itu yang dipakai sihir-sihir mahabbah ini, yang pelet-pelet itu. Dia merusak hati. Yang tadinya cinta dibuat cintanya berlebih. Yang tadinya benci dibuat benci berlebih. Yang tadinya enggak cinta, enggak benci, tiba-tiba cinta, tiba-tiba suka. Yaitu sihir-sihir yang memang yang digunakan untuk menyerang hati, kalbu ini. Kemudian ada yang digunakan untuk menyerang akal. Menyerang akal, tujuannya untuk membuat gila, membuat lupa, membuat lalai dan sebagainya. Ada ya, sangat banyak sekali contoh kasusnya. Nah itu. Kemudian sihir ini ada hakikatnya, kata Alim Qudamah.
Berarti kalau ada hakikatnya, ada zatnya, cuma tidak terlihat saja. Jadi sihir itu berupa hakikat. Ada yang mengatakan sihir mah nggak ada gitu kan, orang nggak kelihatan. Makanya para dokter tidak menghukumi ada sihir itu, karena tidak bisa diuji secara klinis, tidak bisa diuji secara ilmiah, orang nggak ada ya. Tapi Islam mengatakan ada. Sesuatu yang tidak kelihatan belum tentu dia tidak ada. Listrik kan tidak kelihatan tapi ada. Sinyal HP kan tidak kelihatan tapi ada. Buktinya kita bisa berkomunikasi jarak jauh. Sihir itu ada, saking dia lembut maka tidak terlihat, kan gaib. Buktinya banyak orang yang sakit meninggal karena sihir. Kata Al-Ibnu Qudama, sihir itu faminhu may yaqtul. Sihir itu dapat membunuh. Sihir itu dapat membunuh, makanya bahaya. Bahaya, kata para ulama, hukuman para penyihir itu ialah dia dibunuh. Sepakat para ulama itu hukuman penyihir itu dibunuh. Jumhur ulama mengatakan dibunuh. Walaupun sihirnya itu tidak membunuh tapi dibunuh dia. Tapi kalau Al-Imam Syafi'i enggak. Al-Imam Syafi'i itu penyihir itu dibunuh tatkala dengan sihirnya itu bisa membunuh orang. Tatkala bisa membunuh orang baru dibunuh. Karena berbahaya ya. Sudah dia musyrik kemudian berbahaya. Wa ma yumridu, kemudian sihir itu juga bisa membuat sakit. Bisa membuat sakit. Wa ma ya'khudhur rajula 'an imra'atihi fayamna'uhu wata'aha. Kemudian sihir juga bisa menjadikan seorang laki-laki tidak bisa mencampuri kepada istrinya. Seorang suami tidak bisa mencampuri kepada istrinya. Wata'aha itu mewati, menghalap suka, mencampuri ya. Yang tadinya dia ingin meluk gitu ya, katakanlah begitu ya, ingin dekat-dekat, ini nggak bisa. Seolah-olah jauh aja. Seolah-olah ada yang menghalangi. Nah itu sihir itu bisa begitu. Yang dinamakan dengan sihir mani' ya. Kemudian sihir juga wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Sihir juga terkadang bisa mencerai-beraikan, yufarriq, bisa mencerai-beraikan antara pasangan suami istri. Dan ini kasusnya banyak sekali. Masya Allah ya. Ini saya bukan nggak bohong, tapi saya memang menyaksikan ketika meruqyah itu banyak kasus yang demikian. Ketika saya bekerja di klinik, saya pernah bekerja di klinik di kota Pondok Gede, nggak lama 3 bulan. Saya diamanahi di situ memegang klinik. Saya jadi kepala cabang, membawahi beberapa praktisi, ada 15 praktisi. Karena musim corona akhirnya saya keluar. Itu ternyata di kota juga saya heran kok di kota banyak orang yang menggunakan sihir ya. Dan di kota itu kebanyakan mereka bermasalah hati sama pikirannya. Hati pikiran gitu. Sampai ada orang itu dia tidak menikah karena disihir, tidak menikah disihir. Jadi jinnya itu merusak hatinya sehingga dia tidak bisa, sehingga hatinya itu guncang, tidak bisa memutuskan, tidak bisa kuat hatinya itu, tidak bisa punya pendirian yang kuat, dirusak hatinya. Dan kasus suami istri yang hendak cerai juga ada ya. Pas kemarin itu pas sebelum puasa Maret April lah, saya meruqyah seorang ibu yang hendak mau cerai juga itu sama. Itu tiba-tiba bahkan kasusnya. Tiba-tiba memang ada permasalahan keluarganya, tapi ini kok aneh bisa nyampe ke arah perceraian. Disertai dengan dia tiba-tiba ada rasa suka kepada orang yang baru dikenal. Kan aneh ya. Disertai dengan mimpi-mimpi seram. Dia sering mimpi melihat di alam mimpinya itu di rumahnya itu ada kayak binatang ular, kalajengking. Nah itu saya curiga itu sihir. Ketika di ruqyah satu kali, saya pun mengarahkan untuk supaya ruqyah mandiri, nggak lama sembuh. Bahkan orang yang dicerobohi menyihirnya malah sakit. Nggak lama kemudian alhamdulillah hilang, berangsur hilang. Nah, sampai sekarang saya tanyakan sembuh, nggak ada keluhan lagi. itu sihir tafrik, sihir yang
mencerai-beraikan. Tujuannya adalah untuk memisahkan suami istri. Beda ya. Beda kalau orang terkena sihir dan tidak terkena sihir. Kalau orang yang terkena sihir ketika dia marah kemudian benci suami istri itu gampang akur. Kalau masalahnya itu sesuai dengan ini logika, ya kalau masalah sepele nggak mungkin dibesar-besarkan kan begitu. Kalau masalahnya besar pasti besar. Kalau sihir itu enggak. Masalah kecil bisa besar. Bahkan tidak ada masalah tiba-tiba pengen cerai. Nah, itu hati-hati kalau ada tiba-tiba begitu. Apalagi kalau disertai dengan mimpi-mimpi yang berulang, mimpi buruk yang berulang. Dipastikan dapat sihir, tafrik ya. Itu nanti akan ada efek. Kalau di ruqyah ada efek. Ada efek di ruqyah. Kalau nggak ada sihir nggak akan ada efek. Wa ma yubghidu ahaduhuma ila al-akhari aw yuhabbibu bainal itsnain. Dan sihir juga itu terkadang membuat benci. Orang yang tadi cinta dibuat benci. Kayak tadi kan pasien saya itu. Ini nggak ada masalah tiba-tiba benci saja. Kalau melihat suami itu muak. Lihat suami muak. Nggak enak, nggak serak. Dibuat benci. Nah ini yang membuat benci ini sihir. Jadi ada sihir-sihir yang mempengaruhi hati ini, membuat benci, membuat cinta. Au ahaduhuma ilal akhar au yuhabbibu bainal itsnain. Nah itu sihir menurut Al-Imam Ibnu Qudamah. Ini definisi sihir. Ibnu Qudamah ini definisi yang memang dia teknis dan memang sesuai dengan fakta di lapangan. Memang sihir itu begitu. Sihir itu begitu. Saya menyaksikan dan mengalami sendiri sihir itu memang begitu. Dampaknya luar biasa. Kemudian yang digunakan pun alat-alatnya, barang-barangnya itu. Begitu. Silakan, saya buka sesi tanya jawab ya. Ini kita akhiri nanti jam 9:30. Ada 15 menit lagi nih. Bagi yang mau bertanya silakan. Yang di Zoom boleh silakan bertanya, atau yang di FB silakan. Gambarnya agak jelas. Sinyalnya kali ya. Rekan-rekan yang di Zoom, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada saya lanjutkan ini. Nggak ada ya, saya lanjutkan ya kalau nggak ada ya. Tanya Ustaz. Kenapa? Assalamualaikum. Saya mau bertanya Pak. Oh iya silakan, Bapak Rahmat ya. Ya, Pak. Ya silakan Pak Rahmat. Sudah berkali-kali. Saya kan sudah berkali. Belum sebut juga Pak Ustaz ya. Terus mula-mula itu saya nggak pernah kesurupan Pak Ustaz ya. Ya. Tapi setelah di ruqyah itu sering kesurupan malah. Ya. Gitu. Tapi kalau bicara kalau saya sekarang ini ya, kalau saya mau bicarakan jin atau alam jin ya, atau berbicara tentang kebaikan tuh, jinnya itu keluar sendiri Ustaz. Di sini itu langsung mesti keluar, buka mata saya berubah, teman saya sampai melihat loh. Pokoknya setiap kali saya bicara tentang alam jin, dia itu keluar. Bukan saya berubah, mata saya berubah. Barusan Iya. keluar tadi, pas ngaji keluar. Hah? Pas ngaji Iya. tak keluar ya. Kalau saya bicara tentang alam jin atau tentang kebaikan ya, itu keluar Ustaz. Keluar. Dulu sebelum di ruqyah itu nggak gini. Makin di ruqyah, tapi sekarang ini sudah nggak begitu parah. Dulu baru ketemu dengan ruqyah, baru bicara 5 menit. Nggak sebelum di ruqyah sama teman-teman saya sudah langsung kesurupan ya. Langsung kesurupan. Bukan kuli. Ya. Jadi kalau semakin lama di
rupiah, semakin lama di rupiah, semakin lama di rupiah, kadang-kadang diam. Jikanya kan macam-macam saya kalau rupiah. Diam, tapi kalau sudah terdesak, baru jinnya mau bicara. Iya, iya. Kalau sudah setengah jam atau hampir 1 jam tuh baru mau bicara jinnya kalau sudah terdesak. Iya. Katanya itu, tapi katanya itu Tuhan, katanya mak, dia takut kalau dia tidak bisa keluar katanya gitu kan. Katanya dia disandera katanya jinnya, tak bohong tak tidak itu Ustaz. Iya, iya, iya. Kita tukang bohong loh. Iya. Saya itu ingat ketika dulunya apa yang dibaca peruqyah, apapun yang dilakukan peruqyah itu saya ingat, tapi saya tidak bisa mengendalikan diri Ustaz. Ucapan saya, apa itu, tangan saya atau badan saya itu saya nggak bisa mengendalikan diri. Iya. Saya ingat loh, kok bicara gini, saya mau bicara apa tapi bicaranya gini gitu loh. Iya, iya. Gitu loh Ustaz. Iya, iya. Bapak ada riwayat nasab nggak dari keluarga yang mempunyai ilmu kanuragan, jimat-jimat? Kalau nasab ada insya Allah. Ada ya? Mbah saya dulu itu katanya mbah saya katanya orang-orang, tapi saya nggak lihat, mbah saya sudah mati kan. Iya. Iya. Itu bisa raja, wifit, raja, dan ada orang yang lihat, banyak orang lihat, orang gila datang dimandiin sekali dimandiin sembuh katanya gitu. Iya, iya. Diwarisi jimat-jimat enggak? Mewariskan jimat-jimat enggak? Dia. Ya, kalau orang tua saya nggak mau gitu-gitu Ustaz. Ah, iya, iya. Saya dulu pernah itu punya waktu dulu waktu apa itu masih sekitar 15 tahun yang lalu, dan pernah minum gotri besi kecil itu loh, kecil ini kayak kelereng itu. Iya, iya. Itu disuruh siapa Pak atau pengobatan? Itu disuruh ke sama keamanan pondok dulu. Oh, Saya datang ke sana. itu susuk Minum Pak? ini, kalau nggak minum ini kalah. Itu susuk Ya, gitu. bisa dikatakan. Saya bilang nggak mau ini, nggak boleh. Oh, kalau nggak gini kamu kalah ini. Gitu. Katanya gitu. Dan sekarang umur saya 41 tahun Ustaz. Iya. Umur saya 40 tahun. Nikah saya. Belum nikah ya? Nggak pernah berpikir menikah kadang-kadang. Saya. Udah dikeluarkan, susunya udah dikeluarkan, besinya masih ada. Gitu Ustaz. Masih ada ininya, besinya yang ditelan. Nggak tahu, ini kok berkata saya. Iya, 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 iya. Bisa gitu Ustaz. Setiap saya membicarakan jin atau sihir, bicara sama teman saja tuh, langsung bisa. Probabilitas saya berubah, dan pokoknya berubah sudah. Teman saya sudah melihat, Mas, cuma mau lipat saja, jangan bicara kayak gitu lagi ya. Itu kamu sudah mulai berubah gitu. Saya bisa melihat gitu teman saya. Cuman tiap kali mau kesurupan saya baca ayat-ayat ruqyah sendiri Ustaz. Iya, iya. Tapi ini sudah mulai kesurupan ini. Tapi sekarang sudah mulai mau kesurupan ini. Oh gitu ya. Bapak pernah lihat jinnya? Sudah bicara nih, Ustaz. Oh, iya, iya, iya. Hah? Bapak pernah lihat jinnya secara langsung? Ya, cuman dari kecil saya mimpi buruk terus. Mimpi terbang, mimpi di kuburan, mimpi ular. Mimpi ular ya. Itu dari ketinggian. Iya, iya. Mimpi dari ketinggian. Mimpi buruk terus saya Ustaz. Pernah nemu buhul-buhul benda-benda sihir di rumah? Secara tidak langsung? Ini Ustaz, pada waktu terakhir ada pada terakhir kali di ruqyah itu ya, dan dalam proses pencarian buhulnya ditemukan tapi nggak goib. Di tempat buhulnya itu saya berputar sangat kencang Ustaz. Berputar sangat kencang saya. Iya. Dengan ruqyah saya. Dalam pencarian buhul itu. Iya, iya. Di beberapa tempat, insya Allah itu katakan kuburan atau air mungkin lah Ustaz. Tapi setelah di ruqyah saya nggak bisa bicara. Iya. Gitu loh Ustaz. Iya, iya. Jadi bicara. Jadi betul. banyak teman.
tempatnya Ustaz. Di rumah atau di mana Pak? Di rumah. Buangnya di rumah atau di rumah? Di depan rumah sama di ya. Iya, iya. Iya. Tahu di dalam kan dicari di dalam. Baik, baik. Nah, saya jawab ya. Saya jawab. Terima kasih. Ini Pak Rahmat ya, Pak Rahmat. Alhamdulillah beliau adalah salah satu peserta ya, alumni juga. Beliau karena sudah ikut di pelatihan 5 hari ya. Jadi kalau kita di ruqyah kemudian kita malah banyak kesurupan, memang begitu ruqyah itu. Ruqyah itu kan mendeteksi hal-hal yang negatif pada diri kita. Kalau kita sebelum di ruqyah kok perasaan gak ada ayam aja gitu ya. Tiba-tiba ketika di ruqyah kok tiba-tiba banyak yang sakit. Berarti memang tubuh kita ada yang sakit, cuman kita gak merasakan. Justru ruqyah itu al-furqan, mempunyai sifat pembeda. Dia akan menelusuri setiap hal-hal yang negatif dalam tubuh kita. Ketika efeknya itu ada, berarti itu sedang ada proses penyembuhan, efek pembersihan. Gitu. Ada efek pembersihan. Jadi ini saya kira Pak Rahmat ini memang dua kemungkinan. Beliau ini punya jin nasab sekaligus memang punya jin nasab, kemudian sama kiriman ini, jin kiriman. Jadi jin nasab plus jin kiriman ya. Karena ciri-ciri pengalaman saya, jin-jin yang bandel itu adalah jin-jin nasab, kemudian jin-jin kiriman. Gitu, jin-jin kiriman. Kenapa? Karena memang nasab itu kan terikat dengan perjanjian. Jin itu dia kan berjanji dengan si tuannya untuk mengabdi pada dia. Ketika dia mati, ketika si tuannya mati, maka dia akan mengabdi, dia akan mencari tuan-tuan yang baru, yaitu anaknya, cucunya. Kalau jinnya muslim, dia nggak banyak mengganggu, tapi kalau jinnya kafir banyak mengganggu. Kan ada juga sebagian pasien saya itu jin-jinnya muslim ya, suka ingatin sholat dan sebagainya. Itu nggak merusak fisik, cuman merusak ketawakalan saja. Kalau jinnya kafir ya bisa merusak fisik. Dan dari itulah ketika kita ini punya jin, punya khodam, memang di situ akan berakibat rentan jin itu masuk, baik jin yang dikirim orang ataupun jin yang tidak dikirim. Karena tubuh kita ini sudah punya celah. Tubuh kita ini celahnya ada dirusak oleh jin. Jadi jin itu bisa gampang masuk. Makanya karena kalau orang-orang yang punya khodam itu dia banyak ketempelan gitu ya. Saran saya ya dicari ikrar pemutusan perjanjian, kemudian ditelusuri lagi keluarganya, barangkali ada jimat-jimat yang diwariskan, itu ketika ada dihancurkan gitu ya. Kemudian jin kiriman juga dia akan terus dikirim tatkala buhul itu tidak hancur. Paling tadi Pak Rahmat sampai pernah menemukan buhul-buhul gaib ya. Itu buhul yang ditanam di bawah pondasi kayaknya. Coba Bapak cari lagi atau Bapak siram ya seluruh ruangan rumah Bapak pakai air ruqyah yang banyak ya sampai menggenang, sampai air itu meresap ke tanah. Itu Pak. Kalau sihir itu kayaknya sihirnya lumayan kuat ya. Lumayan kuat karena dia tidak hancur dengan satu kali ruqyah. Kalau sihir yang lemah ketika diruqyah satu kali hancur. Kalau dengan diruqyah satu kali nggak hancur, itu sihirnya cukup kuat juga ya. Saya sarankan terus aja. Kemudian yang paling mendasar juga yang tidak kalah pentingnya yaitu benteng juga harus kita kuatkan, benteng diri ya, benteng keikhlasan. Tadi betul kata Pak Ahmad ini, Pak Rahman ini. Jadi pada saat ngaji, kita ketika ngaji membicarakan hal-hal yang berbau agama, jin itu keluar, ya kan? Betul Pak? Kalau Bapak lagi ngaji, jin itu keluar. Iya betul. Dia kepanasan. Betul. Jin itu dia akan kepanasan. Ketika kita senantiasa beramal soleh, jin itu kepanasan, gak akan kuat keluar dia. Nanti kalau kita futur masuk lagi ya. Dan itu juga diakui oleh para praktisi ruqyah yang bertobat. Yang bertobat justru sembuhnya itu ketika dia hijrah. Sembuh itu ketika dia hijrah, ngaji agama, memperdalam, dengan sendirinya jin itu keluar karena nggak kuat dia.
kuat. Nah itu saya sarankan juga benteng kemudian pondasinya dikuatkan juga. Artinya kita istiqomah dalam hal ketaatan, terus ngaji terus gitu ya, menimba ilmu agama sambil kita secara ikhtiar juga kita meruqyah. Gitu baik. Memang harus sabar ya. Nabi saja 40 hari. Nabi saja 40 hari terkena sihir. Kenapa? Ini paling kuat itu kalau malam Jumat, Pak. Kenapa? Malam Jumat kalau kita malam Jumat paling kuat, Pak. Jumat ya. Pengaruhnya itu di pikiran tuh, Pak. Iya. Ini jadi aneh gitu, Pak. Malam kalau Jumat selamat Sabtu tapi udah selamat pokoknya sampai Senin, Pak. Iya, iya. Tiap kali malam gitu, Pak. Dan itu seolah-olah itu mau ibadah tuh malas gitu, Pak. Iya, iya. Gitu. Iya, itu pengaruh jin ya. Jin itu bisa membuat malas juga. Masuk ke otak tuh membuat malas, membuat lalai, membuat ngantuk. Bapak coba dicari lagi ini buhulnya. Ada kan pencarian buhul lagi. Siram-siram dengan air ruqyah ya, yang rutin. Coba di rumah Bapak ya. Siram dengan air ruqyah yang banyak. Sampai menggedang, harus rutin juga sih, rutin setiap saat, rutin. Kemudian yang paling penting juga, nggak kalah pentingnya, setiap saat Bapak nih memohon kepada Allah, minta dibukakan jalan petunjuk, minta dimudahkan ruqyahnya, minta disingkapkan daripada pelakunya siapa, kemudian supaya dibalikan kepada pelakunya. Itu insya Allah juga bisa berefek ya, berefek luar biasa. Terus doanya terus, kemudian sambil kita ruqyah setiap hari. Jadi ada kemungkinan dia ngirim terus. Ketika kita ruqyah dia ngirim lagi, ketika ruqyah dia ngirim lagi. Kalau Bapak pindah rumah pernah nggak tidur di rumah orang? Bapak pernah tidur di rumah orang lain nggak? Efeknya sama nggak? Hah? Kenapa Pak? Jarang, kayaknya nggak pernah kayak. Nggak pernah kayaknya. Oh nggak pernah ya? Tidur di rumah orang tuh. Biasanya sihir itu dia ada radiusnya. Dia tidak akan bisa menjangkau dengan radius tertentu ya. Coba Bapak eksperimen, Bapak coba tidur di rumah siapa ya, agak jauh dengan rumah Bapak. Itu efeknya beda nggak? Biasanya beda kalau sihir itu. Beda. Kalau sihirnya itu ada di rumah, kita tinggalkan rumah itu akan beda. Jauh lebih nyaman di rumah. Tapi kalau sihir itu di badan, akan ngikut terus. Coba saja. Iya, masalahnya gini Pak, bulnya ada di dalam dan di luar Pak. Jadi ada yang keminum, masrub itu Pak ya, atau makul dulu Pak ya. Iya. Yang kemakan atau keminum itu, dan ada juga yang ditaburkan di luar itu Pak. Iya. Jadi ketika diruqyah memuntah itu susah. Ya, Bapak ini bervariasi ya. Saya mandiri Pak. Ya, bervariasi kan tadi pernah minum ini juga kan, pernah minum pelor ya, itu kan susuk. Itu juga mesti dikeluarkan itu. Nanti berefek juga ke tubuh. Ya, itu juga berefek ke tubuh tuh. Susuk itu berefek ke tubuh, ada efek sampingnya. Jadi ruqyahnya mesti rajin, ruqyah mandirinya mesti rajin. Ya, jadi nggak sekaligus bisa keluar. Ruqyah mandiri saya muntah darah Pak. Muntah darah ya. Ya, itu racunnya Pak. Saya ruqyah di sungai. Ya. Hah? Racunnya itu racunnya. Keluar ya. Ya mungkin saran saya begitu Pak ya, Pak Rahmat ya. Ini masih ada teman-teman yang mau bertanya, nanti saya jawab teman-teman yang lain ya. Saran saya begitu. Dan kajiannya saya sarankan terus ya Pak Rahmat, terus kajiannya. Ini kita ngaji ini juga termasuk ini dalam rangka penyembuhan Pak ya. Karena dengan cara kita beramal soleh terus itu dalam rangka penyembuhan juga, penyembuhan rohaninya. Jadi memperbaiki dalamnya. Karena jin ketika kita semakin rajin ngaji, jin tidak akan kuat kepanasan. Ya. Baik ya Pak Rahmat ya, sementara itu ya. Karena sudah jam 9:30 juga ini, takut kemalaman. Baik rekan-rekan, kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya kira cukupkan ya.
karena sudah jam setengah 10. Jadi kajian kita hanya 1 jam setengah saja ya. Setiap malam Kamis, hari Rabu malam Kamis ya. Sekali lagi saya umumkan bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti kajian kitab As-Sarimul Battar ini, yaitu kitab yang mengkaji tentang seluk-beluk sihir. Bukan berarti yang dikaji itu adalah ilmu sihirnya, bukan ya. Tapi seluk-beluk sihir menurut syariat Islam, bagaimana pandangannya, bagaimana cara kita mengobatinya, bagaimana isinya supaya kita tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan, yaitu dengan cara kita melakukan praktek-praktek ilmu sihir ya. Tapi justru kitab ini membongkar habis bagaimana praktek ilmu sihir itu digunakan ya. Jadi tujuannya dakwah supaya umat manusia itu keluar dari kemusyrikan sehingga tidak menggunakan ilmu sihir lagi. Ya, jadi kita akan ketemu lagi di hari Sabtu depan, Rabu depan ya, dengan pembahasan berikutnya. Ya. Kita akhiri pertemuan malam hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya, kekurangannya dari saya sendiri, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan daripada keistiqomahan ya. Kemudian kesabaran tentunya bagi teman-teman yang masih merasakan belum ada kenyamanan ya dalam hidupnya dikarenakan faktor jin, faktor sihir. Sabar ya, sabar, karena Nabi pula ketika beliau terkena sihir sabar. Bahkan mesti kita berintrospeksi juga. Barangkali ini ujian, memang ujian. Kita harus introspeksi diri, barangkali Allah uji dengan semacam ini, dengan penyakit yang kita derita berupa penyakit sihir, penyakit gangguan jin. Bisa jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan dulu, baik yang ingat ataupun yang tidak ingat, sehingga Allah sengaja ingin menghapuskan dosa kita dengan cara kita dikasih penyakit. Ketika kita sabar, insya Allah Allah akan menghapuskan sedikit demi sedikit. Jadi Allah tempokan penyembuhan kita dengan tujuan untuk supaya kita ini bersih. Ya, bersih. Nah, ini yang harus kita pahami juga, sehingga kita tidak terobsesi. Kita ini sembuh dengan cepat. Ya, kalau Allah belum menghendaki, berarti Allah belum menghendaki kita sembuh. Tujuannya supaya kita sabar, kemudian beriman dan bertawakal ya. Itu yang bisa disampaikan. Kita ketemu minggu depan ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Diakhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.